Shalom sobat terkasih di dalam Kristus. Jumpa lagi di program renungan kita pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari sekalian. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita dan damai sejahteranya selalu memelihara hati dan pikiran kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk satu hari lagi yang Kau percayakan bagi kami untuk bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kekuatan, berkat, kebaikan, dan pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang bisa kami lewati dengan kekuatan yang Kau berikan pada hari ini, Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapilah setiap kami dengan pengurapan yang baru. Jamalah hati kami dan penuhilah kami dengan segala hikmat dan pengertian yang daripada-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan menerapkan akan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah sikap hatimu mengaktifkan kuasa Tuhan. Inilah firman Tuhan. Daniel 3 ayat 23. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Seberapa banyak dari kita yang selama ini, berbulan-bulan ini, dan sudah berpuasa dalam berdoa agar COVID-19 segera habis dan berakhir di dunia, dan nyatanya sampai hari ini pandemi ini belum berakhir atau selesai. Seberapa sering juga kita berdoa dan memohon kepada Tuhan, tetapi sekonyong-konyong sepertinya Tuhan tidak mendengar dan meresponi. Demikian juga dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berdoa kepada Tuhan untuk melembutkan hati raja dan meluputkan dan melepaskan mereka dari hukuman perapian. Namun seakan-akan sepertinya Tuhan tega dan terkesan membiarkan mereka, dan seperti inilah seringkali yang kita alami dalam hidup kita. Tetapi iman dan hati mereka yang mengaktifkan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Dalam Daniel 3 ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka percayakan Tuhan yang mereka sembah. Bahkan iman dan hati mereka sepakat bahwa ditolong ataupun tidak ditolong, mereka tidak akan menjual Tuhan mereka. Sikap seperti ini pun tidak serta-merta meluputkan mereka dalam proses perapian. Tetapi ketika mereka masuk dalam dapur api dengan iman dan sikap hati yang benar, maka kuasa Tuhan diaktifkan dan kuasa perapian tidak dapat melukai mereka lewat apa yang mereka alami, dan Tuhan dipermuliakan. Karena itu, saudaraku, dalam setiap kehidupan yang kita hadapi, milikilah iman dan sikap hati yang benar kepada Tuhan Yesus. Ini tidak serta-merta menghilangkan masalahmu, tetapi kekuatan yang dari Tuhan akan membuat kita mampu menghadapi semuanya dan keluar menjadi lebih daripada pemenang. Dan Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini mengalami sakit penyakit. Kami deklarasikan, Engkaulah Jehovah Rafa, dan oleh kuasa-Mu di atas kayu salib, saat ini juga mereka sudah disembuhkan. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini sedang mengalami jalan buntu, memiliki pergumulan dan berbeban berat. Engkaulah Master of Breakthrough, Engkaulah yang dapat meringankan beban mereka. Saat ini juga terobosan terjadi dalam hidup mereka, dan pintu-pintu yang selama ini tertutup dalam hidup mereka terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kiranya penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami.
Biar Engkaulah yang topang kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang akan kami lakukan, semuanya bisa memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang rindu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, mari saya mengundang saudara dan saudari untuk berdoa dan mengucapkan doa ini bersama-sama dengan saya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saya mengundang Engkau untuk masuk ke dalam kehidupanku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah juru selamat di dalam hidupku. Ampunilah dosa-dosaku. Aku percaya Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosaku dan telah bangkit di hari yang ketiga, dan kuasa kebangkitan-Mu sudah memerdekakan saya. Semua yang lama sudah berlalu dan aku menjadi pribadi yang baru dalam Kristus Yesus. Aku percaya semua dosa-dosaku sudah dihapuskan dan saat ini juga namaku tertulis di dalam kitab kehidupan. Aku memperoleh hidup yang kekal dan anugerah keselamatan di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.